Makna mendalam lirik lagu, Ku Mau Sepertimu Yesus. Lagu ini benar-benar terinspirasi oleh Roh Kudus, supaya kita benar-benar menyadari akan betapa besar kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita dapat menjaga dan memelihara kasih karunia itu, serta jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jadilah kita seperti orang yang diberikan 5 talenta, lalu menghasilkan 10 talenta, dan bukan seperti orang yang diberi 1 talenta, lalu dikuburnya, dan tak menghasilkan apa-apa. Ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus tentang perumpamaan talenta di Matius 24 ayat 14-30, merupakan suatu pembelajaran yang sangat berharga dan harus kita renungkan. Karena orang yang menyia-nyiakan kasih karunia, dan tidak menghargainya akan menyesal, dan dicampakkan ke dalam kegelapan, yaitu Hades. Dalam Matius 24 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Janganlah berpikir hanya dengan percaya saja kepada Yesus, lalu memperoleh hidup yang kekal. Walaupun hidup amburadul tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang betul, untuk memperoleh surga atau hidup yang kekal, salah satu syaratnya adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dahulu. Janganlah hanya itu saja yang dijadikan acuan, dan hanya memegang 1 ayat saja, tanpa memedulikan atau mengkaitkan dengan ayat-ayat lainnya. Dengan istilah mengambil yang enaknya doang, dan membuang yang tak enaknya. Orang yang seperti ini akan memiliki iman yang rapuh. Karena ketika kita masuk dalam kerajaan Allah melalui pembaptisan, kita sudah harus berjuang dan berkorban mempertahankan iman yang kita pegang. Tetap teguh berpegang dalam iman sampai kita mati kelak. Barulah kita memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan atau kehidupan kekal. Dalam memelihara dan menjaga kasih karunia Allah, kita harus berbuah dan menghasilkan buah-buah kehidupan, supaya orang lain dapat melihat perbuatan baik dan melihat ada perubahan hidup dalam diri kita. Sebagai orang yang lebih sabar, lebih mengasihi, dapat menguasai diri, sebagai bukti menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dalam arti kita memiliki suatu karakter seperti Yesus, yang adalah gambaran Allah. Bukannya kita menjadi Allah, karena tujuan kita dilahirkan kembali untuk menjadi awal ciptaan baru, yaitu serupa dengan gambaran Allah. Dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jika kita tidak memiliki buah-buah roh yang baik, berarti kita tidak hidup dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pokok, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan ditebang, lalu dibakar. Karena kita sudah menjadi hamba yang tak berguna, dan menjadi suatu kesia-siaan setelah memperoleh kasih karunia Allah. Apa maksud sekali selamat tetap selamat dalam pandangan Kristen yang benar? Sekali selamat tetap selamat, bukan berarti setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita mendapatkan garansi masuk surga. Bukan itu. Itu adalah pandangan yang salah dan sesat. Setelah kita diselamatkan, kita berjuang melawan dosa, memang kita akan jatuh ke dalam dosa, dan jatuh lagi. Tapi harus ada pertobatan untuk tidak melakukan lagi. Jika kita jatuh lagi, tetap kita harus bertobat lagi. Karena sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan pasti mau mengampuni dosa kita, karena darahnya menebus dosa kita. Tetapi janganlah disengaja untuk selalu berbuat dosa, atau malah menjadi sesuatu yang candu atau kebiasaan. Karena bukan itu cara kita memelihara kasih karunia. Seperti dalam Roma 6 ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Karena upah dosa adalah maut atau hukuman kekal. Kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus harus hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Karena hidup dalam roh, kita dapat mengetahui bagaimana hidup yang benar setelah diselamatkan. Karena kita bukan lagi anggota kerajaan gelap, melainkan kerajaan terangnya yang ajaib. Dan kita harus membuang segala perbuatan daging sebagai bukti kita lahir baru dalam Yesus Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 18-22. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita harus hidup dan dipimpin oleh roh, dan tidak lagi hidup dalam daging. Inilah maksud keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, yaitu perubahan hidup yang dipimpin oleh roh. Bukan setelah diselamatkan malah kita semakin giat berbuat dosa. Karena kasih karunia dan kerajaan Allah selalu beriringan. Jika kita tidak hidup dalam roh, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jika kita tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah, maka kita hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu, dan upah dari hidup kedagingan adalah maut atau kebinasaan. Dan yang penting, setelah kita diselamatkan, belajarlah terus untuk memperbaharui akal budi dengan cara terus belajar firman Allah, supaya dapat mengetahui kehendak-Nya. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan untuk menjaga supaya kita tidak terombang-ambing oleh ajaran palsu yang menyesatkan, maka kita harus bersekutu dengan gereja yang mengajarkan kebenaran firman Allah yang benar, yang mengakui syahadat iman rasuli, yang telah dijaga dan dipelihara kebenarannya oleh orang-orang kudusnya. Milikilah iman yang semakin teguh dan semakin percaya akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, serta tetap menjaga dan memelihara kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Berusahalah hidup yang selalu diubahkan, semakin menjadi seperti Yesus Kristus, yang adalah gambaran Allah, di mana kita dikembalikan ke dalam rancangan semula dalam penciptaan Allah. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah rancangan Allah dalam keselamatan yang dilakukan oleh Putra Tunggalnya Yesus Kristus, untuk mengembalikan kita serupa dengan gambarannya, yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.